Lembaga riset Indef memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir tahun 2020 dapat mencapai minus 0,26% dalam skenario sangat berat sekali. Pemerintah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga untuk menjaga pertumbuhan ekonomi agar tidak turun semakin dalam. Pandemi COVID-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2020 hanya mampu tumbuh sebesar 2,97%. Lembaga riset Institute for Development of Economics and Finances atau INDEF memproyeksikan 3 skenario ekonomi di masa pandemi COVID-19 hingga akhir tahun. INDEF memprediksi pada kuartal kedua tahun ini pertumbuhan ekonomi akan tumbuh 0,12% dalam skenario berat, atau bahkan dapat mencapai minus 0,69% dalam skenario sangat berat sekali. Penurunan proyeksi ini diikuti dengan pelemahan konsumsi rumah tangga yang diramalkan akan ada di antara minus 1,29% hingga minus 2,08%. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2020, Indef memprediksi ekonomi Indonesia hanya akan mampu tumbuh di kisaran 1,42% atau bahkan mencapai minus 0,26% dalam skenario sangat berat sekali. Namun kondisi ekonomi ini akan mengalami perbaikan di tahun 2021 dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,77%. Indef menilai pemerintah harus mencari langkah strategis, seperti dengan menambah stimulus fiskal bagi sektor usaha, terutama industri UMKM. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat menjaga konsumsi rumah tangga, khususnya bagi masyarakat miskin. Skema-skema perlindungan sosial itu yang harus benar-benar efektif. Sekali lagi kata kuncinya efektif. Bukan banyaknya skema tapi efektif. Efektif sampai kepada masyarakat. Nah, kedua adalah sektor real itu 99% adalah UMKM. Jadi fokus saja ke UMKM. Jadi semua pasti mengeluh, yang besar-besar apalagi, tapi yang UMKM ini kan nggak punya instrumen lobbying yang langsung bisa menghadap presiden ataupun menghadap menteri. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran Menteri Ekonomi untuk memperhatikan sejumlah sektor yang mengalami kontraksi, seperti sektor pangan, angkutan udara, pertambangan, dan sejumlah industri lainnya. Presiden juga mendorong percepatan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat. Di pangan minus 0,31. Lagi beberapa kali sudah saya sampaikan, FAO memperingatkan terjadinya krisis pangan. Artinya apa? Sektor pertanian harus digenjot agar berproduksi, tetapi sekali lagi juga dengan protokol kesehatan yang baik. Angkutan udara minus 0,08. Pertambangan minyak, gas, panas bumi minus 0,08. Di sisi lain, Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 akan mengalami perbaikan di rentang 6,6% hingga 7,1%. Perbaikan ini ditopang oleh beragam program pemulihan ekonomi yang disusun pemerintah. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV.